Ibu Irma, tadi kami juga sudah sempat mewawancari beberapa kepala daerah yang mengatakan ya kita ikut saja pedoman Undang-Undang Cipta Kerja, ada formulasinya tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi di daerah juga Ibu Irma. Jadi mereka tidak bisa berkutik untuk mengubah nilai UMP tersebut Ibu Irma. Saya kira itu ngeles saja, yang pasti nggak berani, pengecut. Itu aja. Jadi yang ngeles siapa maksudnya? Ya gubernur-gubernur itu. Kompak loh semua gubernur Bu. Ya berarti semuanya pengecut. Kita coba Lo bayangin aja, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Presiden ngomel-ngomel soal serapan anggaran APBD aja. Ya, APBN ke daerah, ke provinsi-provinsi itu. Sampai sekarang tuh nggak digubris. Ini kan peningkatan pendapatan asli daerah aja mereka nggak menghabiskan anggaran APBN yang digelontorkan ke daerah aja nggak mampu. Bagaimana meningkatkan PAD, pendapatan asli daerahnya? Gimana mau mensejahterakan daerahnya? Di Gubernur Sontoloyo semua. Itu kan masalah lain lagi Mbak. Coba langsung saja lah Mas Ferry dikomentari. Jadi sebenarnya publik ini juga di bawah ini tuh juga multitafsir juga. Kalau kita lihat keputusan MK inkonstitusional. Artinya kan mungkin teman-temannya Bang Said juga nganggapnya berarti ini nggak berlaku juga nih undang-undang nih. Ditangguhkan juga nih UMP. Tapi Presiden bilang masih berlaku Mas Ferry. Saya perlu bukan membenahi ya. Tapi banyak kealpaan dari pernyataan Presiden, Pak Menteri Airlangga, dan pembenahan ini bukan pendapat saya, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak seperti Bang Said bilang saya memahami putusan MK begini. Tidak, ini saya basisnya putusan MK itu sendiri. Apa maksud inkonstitusional bersyarat itu dijelaskan di putusan MK di tahun 2009 nomor 4. PUU 7 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa inkonstitusional bersyarat itu adalah menyatakan undang-undang atau norma itu adalah inkonstitusional sampai dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Boleh dicak. Artinya kalau dikaitkan dengan putusan 91 Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang ini inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat perbaikan 2 tahun. Berikut materialnya. Inkonstitusional. Berikut materialnya. Kenapa MK tidak mempertimbangkan material? Sederhana. Karena yang dikabulkan bersyarat oleh MK itu adalah uji formil. Apa itu uji formil? Uji prosedur pembentukan. Konsekuensinya apa? Batal undang-undangnya. Tapi Presiden mengatakan masih berlaku, Mas Ferry, bingung kita ini. Jadi tidak perlu lagi dibicarakan uji material, tidak diubah pasal-pasal. Wong satu undang-undangnya inkonstitusional. Kan masih berlaku Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Penjelasannya harus lengkap. Poin 4 yang tadi disebut oleh Bang Said itu menjelaskan daya lakunya. Daya laku ini berkaitan dengan kondisi administratif. Misalnya begini, kalau MK batalkan, itu masuk berita negara dalam 30 hari bahwa undang-undang ini batal. Ternyata dalam 2 tahun dilakukan perbaikan, sah lagi, bingung lagi orang. Oleh karena itu harus di-refer ke poin 7. Secara tidak langsung di poin 7, Mahkamah itu membekukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Setiap undang-undang itu kalau mau dilaksanakan selalu ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksana dilarang dibentuk. Setiap orang mau mengeksekusi sesuatu, terutama penyelenggara negara, dia hanya 2 hal saja bentuknya. 1 kebijakan, 1 tindakan administrasi negara. Kedua-duanya dilarang, ditangguhkan. Secara tidak langsung oleh MK melalui poin 7 ini, undang-undang ini bisa dikatakan tidak berguna sampai diperbaiki. Karena itu dinyatakan inkonstitusional. Tidak mungkin dong sudah dinyatakan inkonstitusional, fokusnya ayo sambil kita memperbaiki kita laksanakan. Tidak mungkin tuh. Tapi bahaya juga loh Mas Ferry, jangan sampai karena Presiden kan bilangnya berlaku. Nah, masa pembimbingan Presiden salah kan? Makanya menurut saya pemberi masukan ke Presiden harus hati-hati. Coba dipahami dulu maksud inkonstitusional bersyarat. Dia ada 2 tuh. 1 konstitusional bersyarat, 2008 itu putusan awalnya. Maksudnya dia harus dianggap konstitusional tetapi akan berubah jika syarat atau elemen yang disebut MK terjadi. Dia akan berubah inkonstitusional. Satu lagi inkonstitusional bersyarat. Dia dinyatakan inkonstitusional
akan berubah jadi konstitusional jika syaratnya terpenuhi. Mas Ferry, ini jelas saja secara gamblang apakah pernyataan Presiden Joko Widodo ini sudah sesuai dengan putusan MK Saya tentang Undang-Undang nyatakan Cipta tadi, Kerja? saya perbaiki, berarti Presiden salah mengeluarkan pernyataan, karena sebelumnya Pak Menteri juga salah, Pak Erlangga Hartanto, mengatakan bahwa ini tidak berlaku, tidak ada materi undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Tidak perlu lagi uji materi kalau uji formilnya sudah membatalkan, menggugurkan seluruh undang-undang. Makanya 2 tahun itu, Mas Andro, ditugaskan atau diperintahkan MK adalah memperbaikinya, bukan melaksanakannya. Tidak ada satupun di amar putusan 9 poin itu yang memerintahkan bahwa yuk silakan nanti ini berlaku tapi Anda laksanakan. Tidak ada. Yang diperintahkan Anda perbaiki agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian pemerintah dan DPR sesat lagi nih memaknainya. Ada yang mengatakan kalau begitu kami akan memperbaiki Undang-Undang 12-nya. Clear ya, jelas ya. Di dalam amar itu yang diperintahkan diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang 12-nya. Saya mengistilahkan begini, jangan sampai orang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang diperbaiki rambu-rambunya agar disesuaikan dengan pelanggaran menjadi sah, nggak boleh begitu. Jadi harus Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diperbaiki agar ikut dengan ketentuan Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak tuh dijelaskan MK, dari 5 tahapan pembentukan, 4 salah. Keempat-empatnya harus dibenahi. Dari kelima-lima tahapan harus melibatkan partisipasi publik. Mau buruh, mau guru, mau pengusaha dilibatkan. Nah kalau tidak dipenuhi tata cara sebagaimana diatur Undang-Undang 12, saya yakin ini akan jadi episode berikutnya, undang-undang ini akan kemudian diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Waduh, Mbak Irma bagaimana Mbak? Sepakat atau tidak kalau dengan Mas Ferry? Nggak sepakat. Iya, saya nggak sepakat dengan pemikiran Ferry. Karena begini, disampaikan juga oleh MK bahwa undang-undang ini akan menjadi inkonstitusional jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Permanen. Ya, tidak diperbaiki. Itu kurang lengkap Nah, Uni. ya, sebentar. Jika 2 tahun tidak diperbaiki akan inkonstitusional permanen. Sekarang masih temporer sampai diperbaiki. Jika tidak, artinya Inkonstitusional? no. Enggak dong. Enggak, itu Enggak dong. berdasarkan Kalau putusan tidak MK. itu kan persepsi Anda. Bukan, Jadi bukan, sudut pandang Anda dan silahkan saya baca enggak gini. putusan MK Sudut pandang nomor 4 saya dengan tahun Anda 2009. berbeda. Sudut pandang saya dengan Anda bukan berbeda. sudut pandang Ferry Saya Amsari, Uni. menghormati, Ini sudut enggak, pandang saya menghormati. Sorry, saya menghormati pandangan Ferry, tapi saya juga punya pandangan sendiri toh. Ya, silakan. Menurut pandangan saya, yang disampaikan Presiden betul. Benar, bahwa ini boleh tetap akan dilaksanakan. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka akan jadi kekacauan juga kan? Akan timbul kekacauan. Maka kemudian MK menyatakan tolong diperbaiki sampai dengan 2 tahun ini diperbaiki dulu. Kekacauan yang dimaksud bagian mana Mbak? Lah kalau undang-undang ini kemudian dibatalkan, kan akan terjadi kekosongan undang-undang. Payung hukumnya Menggunakan apa? yang sebelumnya? Uni. Undang-undang sebelumnya? Enggak ada, undang-undang yang lama enggak ada. Uni Karena dalam putusan MK undang-undang yang lama nomor sebentar, 27. undang-undang yang lama itu kan berbeda-beda. Ada undang-undang investasi, ada Iya, undang-undang 78 ketenaga undang-undangnya klasternya berlaku. beda-beda. Betul. Jadi Enggak saya perlu menjadi jelaskan satu, ya. tidak menjadi kesatuan dalam sebuah undang-undang. Oke. Sebelum Uni Itu harus dipahami menjelaskan dulu Ferry, perspektifnya nggak sendiri, bisa. di dalam Kalau putusan dia MK undang-undangnya Uni, sendiri-sendiri, dijelaskan klaster tenaga kerjanya sendiri, investasi sendiri, lapangan pekerjaan sendiri atau yang lain sendiri itu bisa. Kekosongan Yang payung hukum seperti ya. yang biasa Bu Irma, Undang ya. ini kan menjadi satu kesatuan Ya. yang utuh. Baik, nggak ya. bisa. Dijawab, Mas dengarkan Ferry. dulu. Maka Mas itu sudah dibatalkan MK bersyarat. Tidak berlaku nih. Inkonstitusional bersyarat. Bersyarat. Dan 2 tahun diberikan waktu Nah, oleh MK di untuk melakukan mana-mana, perbaikan, Uni, tapi tetap ya kalau mau melakukan uji materi lagi ke MK ya silakan saja. Nggak bisa. Enggak. Nah, kalau Formilnya makanya udah saya- kabulkan. Makanya kekacauan. Kita dengarkan dulu. Akan terjadi Suara kekacauan hukum para buruh. ketatanegaraan. Saya bukan ahli hukum. karena Tapi itulah bayangkan kemudian kalau kemudian makanya kemudian tidak dilakukan itu. Saya jelaskan boleh ya? Kita Uni? berikan dulu Saya suara jelaskan. untuk Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Pertama, di mana-mana kalau diperbaiki
apapun produknya tidak bisa digunakan. Kalau mobil rusak diperbaiki, dipaksa jalan tambah rusak itu. Begitu juga undang-undang dinyatakan inkonstitusional. Ini putusan MK ya Uni, putusan MK menyatakan dia dianggap inkonstitusional sampai terpenuhinya syarat. Mobil rusak, Jika- kalau yang Sementara- rusak pintunya, mobilnya masih bisa jalan, Ya bos. itu namanya masuk angin nanti. Ya enggak dong. Makanya jangan Tergantung setengah. rusaknya di mana Makanya- dulu. Makanya Kan gitu. saya jelaskan putusan MK kalau logika tidak nangkap di Uni ya. Di putusan MK nomor 4 dilarang tuh digunakan karena dia inkonstitusional sampai dipenuhi syarat. Nah, kenapa diberlakukan? Itu soal teknis administratif. Maka dijelaskan di poin 7. Nah, kalau Uni kan berpikirnya seperti Pak Presiden. Berpikir investor bahwa ini sudah berjalan, nanti gimana dong? Nah, sudah dijelaskan juga di dalam putusan MK nomor 27 bahwa penjelasannya kalau terjadi res vakum ketika putusan MK terjadi terhadap undang-undang, diberlakukan undang-undang yang sebelumnya berlaku. Dari 78 undang-undang yang direvisi oleh Cipta Kerja, diberlakukan lagi undang-undang yang lama itu. Poin-poin yang direvisi itu. Sementara sifatnya temporer, begitu ada perbaikan, disahkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak diberlakukan lagi itu. Bang Deddy Sitorus harus menanggapi sesaat lagi, pemirsa hanya di catatan demokrasi. Belum ngomong.